Halo semua yang menonton, balik lagi di channel Asak Bae 11. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Film yang diangkat dari kisah nyata memang selalu menarik perhatian, apalagi jika menonton film yang diambil dari kisah nyata yang mengerikan. Tentu menambah kengerian tersendiri bagi para penonton. Penonton diajak untuk merasakan adrenalin saat menghadapi hal-hal yang cukup mengerikan. Namun, dari film-film ini, ada yang hanya mengambil ceritanya secara garis besar dan dibumbui dramatisasi. Tapi, ada pula yang benar-benar seperti mereka ulang kejadian menyeramkan dari kisah nyata. Di video kali ini, Asak Bae 11 akan membahas 10 kisah nyata mengerikan yang dijadikan film. Tapi, sebelum pembahasannya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Please welcome. Salah satu film horor terbaik sepanjang masa ini didasarkan dari kisah nyata seorang pria bernama Ronald DeFeo Jr. yang menembak dan membunuh 6 anggota keluarganya di tempat tinggal mereka di sebuah rumah kolonial Belanda di Amityville, New York, Amerika Serikat. Setahun setelah kejadian, rumah tersebut dibeli dan ditempati oleh keluarga Lutz, sepasang suami istri bersama ketiga anaknya. Di rumah itu, mereka mengaku diganggu roh jahat, mulai dari penampakan, kesurupan, sampai gangguan fisik. Mereka hanya sanggup bertahan selama 28 hari di rumah tersebut. Apa yang menimpa keluarga Lutz pada tahun 1975 begitu menghebohkan masyarakat. Saking fenomenalnya, kisah keluarga Lutz dinovelkan pada tahun 1977 dan difilmkan pada tahun 1979 dengan judul The Amityville Horror. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada 1970-an. Seorang pria bernama Ted Bundy dikenal sebagai sosok dengan cukup populer di dalam lingkaran sosialnya. Dia memiliki reputasi pendidikan serta penampilan fisik yang sangat menarik. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di balik reputasinya yang positif tersebut, Ted Bundy menyembunyikan hobi yang sangat menakutkan, yaitu memperkosa dan membunuh setidaknya 30 perempuan dengan rentang usia yang berbeda-beda. Yang membuat hal ini tambah menyeramkan, karena Ted Bundy melakukannya saat sempat berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan. How did his name get on that suspect list? Semua bermula dari keluarga Winchester, yang merupakan sebuah keluarga terpandang dan kaya raya di Amerika. Winchester adalah pemilik sebuah usaha senjata api yang sangat terkenal, yang diberi nama sesuai dengan nama keluarga mereka. Kemalangan demi kemalangan muncul di keluarga ini, yang dimulai dengan meninggalnya Annie Winchester, putri mereka yang baru berusia 40 hari. Annie meninggal karena suatu penyakit misterius. Tidak lama, William Winchester meninggal dunia akibat TBC yang dideritanya. Banyak yang percaya bahwa kemalangan yang menimpa mereka merupakan kutukan arwah dari para korban senjata api yang mereka produksi. Di film sendiri, diceritakan seorang karakter perempuan bernama Sarah Winchester. Diperkenalkan sebagai pewaris kekayaan Winchester. Dari warisan tersebut, dia membangun sebuah rumah terpencil di luar San Francisco. Namun, kejadian janggal terjadi. Tanpa disadari, Sarah Winchester kerasukan dan membangun ruangan-ruangan yang didesain oleh roh-roh yang merasukinya. Ironisnya, mereka adalah arwah yang meninggal akibat produk senjata Winchester. Tujuan dari setiap ruangan-ruangan yang didirikan adalah untuk pembalasan dendam kepada keluarga Winchester.
Cerita bermula ketika Arnie Johnson dan pacarnya Debbie pindah ke sebuah rumah. Mereka pindah bersama adik Debbie yang bernama David. Di rumah itu, David mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan. Saat kondisi mulai memburuk, mereka akhirnya memanggil Warren family untuk melakukan ritual mengusir makhluk halus tersebut. Di saat ritual dilakukan, Arnie kemudian menantang agar makhluk tersebut masuk ke dirinya. Singkat cerita, Arnie pun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Puncaknya pada Februari 1981, Arnie bertengkar hebat dengan Alan Bono, si pemilik rumah. Arnie yang kalap akhirnya membunuh Bono. Kemudian, Arnie ditangkap. Saat diadili pada Oktober 1981, Arnie mengatakan hal yang mengejutkan, bahwa iblis yang memaksanya melakukan itu. Cerita ini pun kemudian diangkat menjadi film The Conjuring 3. You okay there? Jesus. I think I hurt someone. Kisahnya bermula ketika sebuah keluarga pindah ke rumah baru yang ternyata angker. Mereka merasakan kejanggalan di rumah tersebut. Mereka mengalami beberapa kejadian misterius yang cukup mengkhawatirkan. Mulai dari tubuh yang tiba-tiba mengalami memar saat bangun pagi, sampai suatu ketika anjing mereka ditemukan mati tanpa sebab. Beberapa ahli paranormal dipanggil keluarga tersebut untuk menyelidiki rahasia rumah yang mereka tinggali. Mereka akhirnya mengetahui pemilik rumah yang mereka tinggali dulunya mengorbankan anaknya dan mengutuk daerah tersebut. Arwahnya sekarang menghantui rumah tersebut dan siapapun yang menghuni rumah itu. Kisah ini pun diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2013. Tepatnya, pada 1986, sebuah misteri pembunuhan berantai terjadi menimpa perempuan-perempuan di kota Hwaseong, Korea Selatan. Mereka diperkosa dan dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Belum lagi, para korban dibuang di tempat yang tidak layak. Kepolisian setempat pun berupaya untuk menguak kebenaran dan segera menangkap pelaku, agar kejadian tersebut tidak menimpa perempuan-perempuan lainnya. Kepolisian Korea Selatan pun pernah meminta maaf secara resmi lantaran telah memenjarakan seorang pria yang dihukum atas sesuatu yang tak pernah ia perbuat selama 20 tahun atas kasus ini. 그래도 내 눈가는 못 속여요. 내 보면 티가 나. The Sacrament berkisah tentang dua orang jurnalis yang mendokumentasikan perjalanan mereka dalam mencari adik dari salah satu rekannya yang telah ikut dalam sebuah komunitas religius. Namun, ternyata komunitas religius yang dimaksud adalah People's Temple, sebuah sekte yang ada di Amerika Serikat pada era 70-an. Meski kisah dari sang jurnalis merupakan fiktif, sekte yang ada di dalamnya diangkat dari dunia nyata. Sekte yang terletak di wilayah Jonestown tersebut menjadi terkenal pada 1978 setelah anggotanya melakukan bunuh diri massal. Hal ini terjadi setelah Jim Jones, selaku pemimpin sekte tersebut, menyuruh anggotanya meminum racun. Hasilnya, lebih dari 900 anggotanya tewas di tempat yang sama. Take the camera. I want you to film this. It's important. It's fine. Berlatar belakang tahun 1980-an, film Hounds of Love menceritakan kisah nyata mengenai seorang pemangsa berdarah dingin yang menyusuri jalanan untuk mencari korban. Kali ini, korbannya jatuh pada seorang gadis SMA berusia 17 tahun.
Korban ini diculik, dibius, kemudian dirantai di dalam rumahnya. Tujuannya untuk memuaskan hasrat dan nafsu bejat pelaku terhadap gadis yang terbilang masih muda. Ironisnya, hal ini dilakukan bersama pasangannya yang juga seorang perempuan. There's just something about you that makes me want you all to myself. Annabelle bermula ketika pasangan Mia dan John Gordon memberitahu Ed dan Lorraine Warren mengenai boneka berhantu. Boneka tersebut dinamai Annabelle karena arwah anak tetangganya yang membunuh kedua orang tuanya sendiri dan kemudian bunuh diri. Arwah Annabelle masuk ke boneka tersebut dan tidak akan pergi sampai dia mengambil nyawa seseorang. Boneka Annabelle sampai saat ini masih disimpan di Museum Ed dan Lorraine Warren. Penggambaran wajah Annabelle dalam film berbeda jauh dengan boneka aslinya. Boneka Annabelle terlihat layaknya boneka biasa dengan kancing sebagai kedua matanya. Boneka tersebut didoakan sebanyak 2 kali dalam sepekan untuk menghindari kebangkitan roh jahat. Film Annabelle sendiri dirilis pada tahun 2014. Ceritanya didasarkan dari kisah nyata seorang remaja bernama Estefania Guiteres Lazaro. Kasus ini terjadi pada 1991 dan populer dengan sebutan Vallecas Case. Kala itu, Estefania melakukan pemanggilan arwah dengan papan Ouija. Namun, seorang biarawati datang dan menghancurkan papan tersebut. Semenjak itu, dia kerap kali mengalami halusinasi, melihat sosok bayangan aneh di kegelapan, dan puncaknya, dia meninggal dunia secara misterius. Saat proses investigasi, polisi pun mendengar suara-suara aneh di rumah tempat peristiwa itu terjadi. Mereka juga mendapati furnitur bergerak sendiri dan patung Yesus terpisah dari salibnya. Sampai saat ini, kejadian tersebut masih menjadi misteri. Pada tahun 2017, kisah ini dijadikan sebuah film horor berjudul Veronica. ¿Lo has movido tú? Nah, itu tadi adalah 10 kisah nyata mengerikan yang dijadikan film. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Bye.